Welcome back to this channel guys. Balik lagi sama Tika. Tapi dalam video kali ini Tika nggak mau ngajak kalian jalan-jalan. Tika nggak mau ngajak kalian solo traveling lagi. Tika juga bukan mau ngajak kalian solo hiking atau solo camping. Baiklah, menanggapi persoalan sekarang, kita sama-sama tahu kita sedang dalam masa PPKM darurat. Ya, kebijakan pemerintah yang lagi-lagi mengharuskan kita untuk stay at home dan mengurangi mobilitas kita di luar rumah. Ada beberapa dari teman-teman yang cerita ketika melalui DM Instagram. Menanggapi hal ini, Tika mau sedikit bicara tentang penutupan beberapa jalur pendakian. Ya, saat ini mayoritas jalur pendakian ditutup dan mungkin di beberapa daerah jalur pendakian yang nggak ditutup, tapi kitanya yang nggak bisa keluar. Ya, keputusan pemerintah untuk menerapkan lagi PPKM darurat ini membuat banyak sekali teman-teman kita yang merasa kesulitan, bukan cuma sekedar dari kalangan usaha kecil, pedagang, terus pekerja lepas, tapi kita juga selaku penggiat hobi. Terkait hal ini, banyak teman-teman sehobi yang minta Tika speak up tentang ini. Bahas tentang corona aja nah. Bahas tentang apa hubungannya jalur pendakian yang ditutup dengan corona. Sabar teman-teman, sabar. Kita bahas pelan-pelan dan satu-satu ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi sharing yang lebih dalam, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel Tika, di-subscribe dulu sekarang dan nyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan tema-tema sharing selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat follow Tika di Instagram. Jadi kemarin sempat ramai ya di Instagram beberapa dari teman-teman sehobi kita yang sampai udah datang jauh-jauh dari beberapa daerah cuma untuk melakukan pendakian. Terus ada beberapa juga yang udah planning dari lama banget sampai udah nyicil juga semua keperluan pendakiannya. Ternyata pas udah harinya, udah deket harinya mau melakukan pendakian, ternyata justru malah ada penerapan PPKM darurat ini. Sekali lagi, sabar teman-teman, sabar. Itu yang viral. Ada beberapa juga yang sampai DM Tika sampai bilang kayak, "Kak, gue udah beli tiket pesawat loh," gitu. "Kak, gue udah sampai izin susah payah ke orang tua loh," kayak gitu-gitu. Sampai yang sebenarnya kasihan gitu, tapi gue nggak bisa berbuat apa-apa. Gue cuma bisa bilang sabar. Sabar. Karena Tika juga termasuk salah satu yang planningnya gagal juga. Tika udah reservasi hotel di Bandung untuk beberapa hari dan harus cancel. Tika juga udah beli tiket pesawat PP Lombok dan penginapan juga di sana. Dan lagi-lagi harus cancel. Sedih. Ya iyalah, lumayan loh itu. Dan beberapa hotel tidak menerapkan kebijakan bisa reschedule. Jadi ya udah, mau nggak mau, intinya hangus. Oke, baiklah. Pertama, kalau diminta untuk speak up tentang COVID-19, Tika bingung sih sebenarnya. Mau speak up apa lagi sih? Lah, kan kita memang udah harusnya percaya kalau COVID ini memang ada kan. Yang kena sekarang juga udah mulai orang-orang terdekat kita kan. Orang-orang yang kita kenal, temen, bahkan ada saudara yang kena juga. Kan gitu. Lalu kenapa? Apalagi yang mau kita ragukan tentang keberadaan COVID ini? Tolong berhenti beranggapan bahwa COVID ini nggak ada ya. Tapi menyikapinya juga nggak perlu panik. Karena ini kan sifatnya virus ya. Sebenarnya mungkin. Ini berdasarkan pengetahuan Tika aja sih. Kalau virus itu ya kita bisa lawan dengan sistem imun yang baik. Jadi yang perlu kita perhatikan saat ini ya menjaga sistem imun kita biar tetap baik gitu kan, biar tetap bisa sehat gitu. Dan yang jelas kita juga perlu banget menerapkan protokol kesehatannya dengan sangat ketat. Anyways guys, Tika bukan dokter ya, apalagi pakar kesehatan. Ini cuma berdasarkan riset singkat Tika dan pengetahuan awam Tika aja gitu. Yang jelas kita harus tetap sehat, kita harus tetap jaga imunitas kita dan menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Tika juga gak diem aja kok, sampai hari ini Tika masih cari-cari informasi tentang bagaimana pencegahan dan penanganannya gitu. Mulai dari jaga kesehatan fisik sampai dengan mengkonsumsi yang sehat-sehat. Terus mulai dari yang herbal sampai dengan obat rekomendasi dari dokter dan ahli gizi. Dan kita semua sama-sama tahu bahwa menjaga kesehatan mental itu juga penting banget saat ini.
Jadi dimohon untuk tetap waras ya teman-teman. Jangan belaga gila juga buat terhindar dari corona. Nanti lu kebablasan, lupa kalau lagi pura-pura. Jadi gila beneran. ODGJ maksudnya. Baiklah, dimohon untuk tetap waras apapun kondisinya. Rasanya cukup ya pembahasan tentang COVID-19 ini. Kita nggak perlu bahas banyak-banyak dan karena memang bukan ranah Tika untuk ngebahas itu. Cuma sekilas ngejawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin greget banget sama kondisi saat ini gitu. Ya memang kita harus serius untuk menyikapi keadaan saat ini. Kita sama-sama tahu lah virus di mana-mana gitu, tapi tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, kalau harus bicara tentang apa hubungannya corona sama jalur pendakian yang ditutup. Ya jelas ada lah. Ada beberapa teman-teman yang sampai ngomong kayak mall sana tutup gitu kan, bandara tuh tutup. Ya gimana? Sabar, tahan emosi. 2 tahun ini kita memang dituntut untuk jadi lebih sabar kan menyikapi keadaan. Jadi kalau ditanya apa hubungannya jalur pendakian yang ditutup sama corona, jelas ada banget. Yang mau mendaki itu bukan kita doang, bukan lo sama gue doang. Yang bosen di rumah terus bukan kita doang. Yang butuh refreshing juga bukan kita doang. Banyak semua orang saat ini. Ditambah lagi saat ini destinasi yang dianggap paling gimana ya, sebenarnya nggak aman sih kalau dibilang aman, tapi mungkin untuk saat ini destinasi yang paling digemari kali ya gunung. Mungkin gini, mendaki gunung itu kan kegiatan outdoor dan kita melakukannya juga kan di alam lepas, artinya kita bisa menghirup udara segar, kita bisa menghirup udara yang sehat gitu kan, dan kita juga kena sinar matahari yang sangat cukup tentunya. Dan mendaki gunung itu kan kegiatan positif yang termasuk dengan olahraga. Jadi bagus untuk meningkatkan imun gitu mungkin maksudnya ya. Kenapa orang jadi lebih banyak sekarang mendadak hobi naik gunung. Enggak salah memang, cuma kan jadinya membludak. Jadinya banyak banget orang yang mau naik gunung. Meskipun beberapa jalur pendakian sudah dibatasin, udah pakai limit kuota ya kan, tapi berdasarkan pengalaman pribadi Tika, rasanya itu tetap nggak bisa dihandle. Itu tetap nggak bisa mudah diatasi gitu kan. Seperti base camp penuh, area camp penuh, jalur padat lah. Terus gimana caranya kita buat social distancing? Mungkin itu juga salah satu pertimbangan kebijakan pemerintah saat ini kenapa jalur pendakian pun harus ditutup. Dan kita juga tahulah, termasuk kita juga mungkin ya, pendaki itu kan datang dari berbagai daerah ya, berbagai kota. Karena ya kayak Tika aja nih, misalnya dari Bogor gitu kan, terus harus mendaki ke mana gitu kan nggak mungkin kalau cuma ke Gunung Gede, Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Salak. Kan bosen, mau cobain yang lain juga kan gitu. Jadi mungkin dari situ aja udah jelas kita datang dari berbagai daerah dengan berbagai kendaraan yang kita gunakan gitu loh, baik motor, mobil, pesawat, kereta, bus. Terus ada yang ngomong kayak gini, Tik saya kan udah swab dulu sebelum datang ke tempat base camp pendakiannya gitu kan. Iya, tapi masa dari mana? Kan bukan tidak mungkin terpapar di perjalanan atau di angkutan yang mas tumpangin toh. Jadi demi keadilan dan kenyamanan bersama, mendingan kita patuh dan taat dulu aja ya. Iya, kita bisa patuh dan taat kalau pemerintahnya sportif. Bansosnya jangan dikorup dong. Gimana sih? Maskernya juga kalau bisa dibagikan secara gratis ke masyarakat. Gratis. Terutama buat saudara-saudara dan teman-teman kita yang kurang mampu. Karena pada faktanya banyak banget orang yang mungkin beranggapan atau berpikir seperti ini. Mereka lebih baik beli sebungkus nasi atau seliter beras daripada harus beli masker. Dan saya setuju. Ya sekarang bayangin aja kalau kondisi saudara-saudara kita yang di luar sana, yang kondisinya memang benar-benar perlu kita perhatikan, yang kondisinya memang kurang mampu gitu. Untuk apa mereka beli masker? Untuk apa mereka tetap pakai masker kalau perut mereka lapar? Kalau lapar mereka nggak bisa dikendalikan. Kalau kondisi ekonomi mereka kita nggak bisa bantu. Gimana mau sehat kalau gizinya aja nggak cukup?
Banyak banget saudara kita yang gak bisa cari makan karena kondisi yang seperti ini. Semua dibatasi, semua dilarang, semua ditutup, susah. Ya makanya harusnya dari awal penanganannya jangan lelet. Ayo sama-sama kita komunikasikan kepada masyarakat secara luas, secara transparan. Dalam segala hal, dalam segala aspek. Ini wabah, jangan dijadikan ajang bisnis dong. Kenapa sih bahasanya pakai PPKM darurat? Kenapa nggak pakai lockdown aja, biar masyarakat lebih ngeri gitu keluar rumah? Saya lupa. Mungkin kalau kita nggak bisa ya, karena beberapa negara yang menerapkan lockdown di beberapa wilayah di negaranya, selama lockdown berlangsung itu, pemerintah memberikan jaminan atau kebutuhan pangannya setiap hari untuk rakyatnya yang ada di wilayah itu. Jadi ya rakyatnya bisa patuh, rakyatnya bisa nurut aja gitu loh. Lockdown nih, ya udah iya gitu, karena kebutuhan makan mereka dijamin, terus tunjangan yang lainnya diberikan gitu. Jadi ya udah nurut. Apa alasannya untuk nggak nurut? Mereka tetap bisa makan kok walaupun ada di dalam rumah, kan gitu. Dan Indonesia mungkin bukan tidak bisa, tapi banyak yang nggak mau. Maksudnya nggak mau menyampaikan amanatnya kepada masyarakat. Indonesia nggak bisa melakukan kebijakan lockdown, bukan karena nggak ada anggarannya, tapi karena kebanyakan anggarannya dikorup. Padahal Indonesia ini isinya banyak banget loh orang-orang kaya dan orang-orang baik. Orang-orang baik. Bener. Tapi sayangnya sekarang mungkin udah lebih banyak orang yang udah terlanjur menggadaikan hati nuraninya buat kepentingan dan kepuasan pribadinya. Sangat disayangkan sekali. Walah, wes ngawur kejauhan toh, Tika. Ini kenapa pembahasannya malah jadi kesini-sini? Balik lagi ke topik awal tentang jalur pendakian yang ditutup. Ya rasanya sangat tidak efektif ya kalau jalur pendakian dan kegiatan masyarakat dibatasi dengan sebegitunya banget sama pemerintah, tapi pemerintahnya sendiri tutup mata tentang tenaga asing yang masih saja bebas masuk ke Indonesia. Entah apa kepentingan daruratnya. Padahal kita semua tahu jalur pendakian resmi itu bukan hanya tentang penyaluran hobi, bukan cuma tentang rekreasi, tapi di situ juga ada beberapa teman dan saudara kita yang justru cari nafkahnya lewat itu, lewat jalur pendakian itu, lewat dibukanya jalur pendakian. Tapi ya sudahlah, percuma, mungkin speak up seperti ini pun gak akan ada pengaruh apa-apa, gak akan menjadikan pemerintah menutup jalur keluar masuknya tenaga kerja asing. Harapan Tika ya mudah-mudahan bisa sedikit menjadikan kita lebih bijaksana menyikapi keadaan, menyikapi wabah yang sedang melanda bukan hanya sekedar di Indonesia. Paling tidak Indonesia bisa sedikit bergeser kiblat kepada beberapa negara yang sudah lebih dulu merdeka dari corona. Saya Fatika, thank you for watching this video guys. Stay safe, stay healthy, dan jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar. See you, bye-bye.